Kali urang jarene pena aku wis sayang jebul kok. Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas tentang mahasiswa mampu merencanakan pembelajaran yang berpijak dari teori belajar kognitivisme. Yang pertama, sehubungan dengan kelemahan teori behaviorisme yang telah dikemukakan sebelumnya. Ada banyak para ahli yang memikir pendidikan yang kurang puas terhadap ungkapan para behavioris bahwa belajar sekadar hubungan antara stimulus dengan respon. Menurut mereka, perilaku seseorang selalu didasarkan oleh kognitif, yaitu tindakan mengenal atau memikirkan situasi di mana perilaku itu terjadi. Yang berikut, istilah kognitif itu sendiri, walau banyak dipopulerkan oleh Piaget dengan teori perkembangan kognitifnya, sebenarnya telah dikembangkan oleh Wilhelm Wundt, bapak psikologis. Menurut Wundt, kognitif adalah suatu proses aktif dan kreatif yang bertujuan membangun struktur melalui pengalaman-pengalaman. Wundt percaya bahwa pikiran adalah hasil kreasi para siswa yang aktif dan kreatif yang kemudian disimpan dalam memori. Yang berikut, akibat kuatnya pengaruh behaviorisme pada dunia pembelajaran, perubahan dari behaviorisme ke kognitivisme bukanlah perubahan yang linear, lurus dan serta-merta. Terjadi apa yang disebut dengan revolusi kognitif. Revolusi kognitif adalah nama gerakan intelektual yang terjadi pada tahun 1950-an. Saat itu terjadi komunikasi dan riset antardisiplin dan intensif yang esensinya tidak menyetujui penerapan konsep behaviorisme yang mengabaikan proses mental atau pikiran itu. Revolusi kognitif mencapai puncaknya pada tahun 1980-an dengan publikasi oleh sejumlah filsuf, antara lain ahli-ahli kecerdasan buatan seperti Douglas Hofstadter. Yang berikut ada 5 gagasan pokok revolusi kognitif oleh Steven Pinker. Yang pertama, dunia mental atau pikiran dapat dibumikan pada dunia fisis melalui konsep-konsep tentang informasi, komputansi, dan umpan balik. Yang kedua, pikiran tidak mungkin seperti papan tulis kosong karena papan tulis yang kosong tidak dapat berbuat apa-apa. Yang ketiga, suatu rentang yang tidak terbatas menyangkut perilaku yang dapat dibangkitkan oleh program-program gabungan tertentu di dalam pikiran. Yang keempat, mekanisme mental menjadi dasar timbulnya berbagai macam variasi tindakan lintas budaya. Yang terakhir, pikiran adalah suatu sistem kompleks yang tersusun dari bagian-bagian yang saling berinteraksi. Materi yang berikut adalah kita akan membahas mengenai sejarah teori kognitivisme. Baik, saya akan menjelaskan tentang sejarah teori kognitif. Teori kognitivisme merupakan salah satu dari 3 pendekatan utama dalam psikologi pembelajaran. Selain behaviorisme dan konstruktivisme, teori ini menekankan peran proses kognitif dalam pembelajaran, berbeda dengan pendekatan behaviorisme yang menekankan pada proses terhadap stimulus eksternal. Pada abad
awal-abad ke-20 agar teori kognitisme dapat ditelusuri kembali ke psikologi, Gestalt, dan para pemikir seperti Max Wertheimer, Kurt Kafka, dan Wolfgang Kohler. Mereka menyoroti pentingnya pemahaman terhadap struktur dan organisasi pikiran. Pada tahun 1940-an dan 1950-an, sejumlah ahli psikologi seperti Jean Piaget, Lev Vygotsky, dan Jerome Bruner mengembangkan konsep-konsep pentingnya dalam teori kognitisme. Piaget misalnya menekankan pentingnya konstruksi pengetahuan melalui interaksi dengan lingkungan. Sementara itu, Vygotsky menyoroti peran penting interaksi sosial dalam pembentukan kognisi. Oke. Selanjutnya kita masuk perkembangan modern pada sejarah teori kognitif. Pada tahun 1960-an dan 1970-an, perkembangan teknologi komputer dan ilmu kognitif mendorong perkembangan teori kognitisme modern. Ahli psikologi kognitif seperti Ulrich Nisser, Allen Newell, dan Herbert Simon memperkenalkan model-model komputasional untuk menjelaskan proses kognitif manusia. Pada tahun 1980-an dan 1990-an diintegrasikan ke dalam pendidikan dan psikologi pembelajaran kognitif seperti David Ausubel, Robert Gardner, dan Howard Gardner memperkaya pemahaman kita tentang bagaimana orang belajar, termasuk konsep-konsep seperti pengorganisasian pengetahuan, keterlibatan kognitif, dan multi-integritas. Oke, selanjutnya kita masuk dalam pengaruh dan relevansi kontemporer sejarah teori kognitif. Pada abad ke-21, teori kognitisme terus memiliki pengaruh besar dalam pendidikan, psikologi, dan ilmu kognitif. Pengembangan teknologi pembelajaran online dan pendekatan pembelajaran berdasarkan teknologi semakin mengintegrasi prinsip-prinsip kognitisme dalam desain instruksional. Dengan demikian, sejarah kognitisme mencakup perkembangan konsep-konsep penting dari psikologi kognitif, neuroscience, dan pendidikan yang terus memengaruhi cara kita. Berikut adalah contoh bagaimana prinsip-prinsip kognitivisme diterapkan di dalam kelas. Yang pertama, pengorganisasian pengetahuan. Guru dapat menggunakan prinsip pengorganisasian pengetahuan untuk membantu siswa memahami hubungan antara konsep-konsep yang diajarkan. Contohnya, dalam pembelajaran matematika, guru dapat mengajarkan operasi matematika secara bertahap, mulai dari konsep dasar hingga yang lebih kompleks, memastikan bahwa siswa membangun pemahaman yang solid tentang struktur matematika. Yang kedua, aktivasi kognitif. Guru dapat menerapkan aktivitas-aktivitas yang merangsang aktivitas kognitif siswa. Misalnya, dalam pembelajaran sejarah, guru dapat menggunakan studi kasus atau simulasi untuk mendorong siswa berpikir kritis, menganalisis informasi, dan membuat kesimpulan berdasarkan pemahaman mereka tentang materi. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi pendidikan. Dalam era digital ini, pemanfaatan teknologi pendidikan menjadi sangat penting. Guru dapat menggunakan berbagai alat dan aplikasi teknologi seperti presentasi multimedia, perangkat lunak simulasi, atau platform pembelajaran daring untuk memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih interaktif dan menarik bagi siswa. Baik, saya akan melanjutkan materi yang berikut. Perspektif kognitif dibagi jenis pengetahuan menjadi 3 kategori utama. Yang pertama, pengetahuan deklaratif. Ini adalah pengetahuan tentang fakta-fakta yang dapat dinyatakan dengan jelas.
Contohnya adalah pengetahuan tentang sejarah, matematika, atau fakta-fakta ilmiah. Pengetahuan deklaratif dapat diartikan dengan kata-kata dan diucapkan secara eksplisit. Yang kedua, pengetahuan prosedural. Prosedural adalah pengetahuan tentang cara melakukan sesuatu atau keterampilan yang dimiliki oleh seseorang. Contoh dari pengetahuan prosedural termasuk cara mengemudi mobil, memasak makanan, atau memperbaiki perangkat elektronik. Pengetahuan prosedural tidak selalu bisa diungkapkan secara verbal dengan mudah, tetapi lebih sering ditunjukkan melalui tindakan dan praktik. Yang ketiga, pengetahuan kondisional. Pengetahuan kondisional adalah jenis pengetahuan yang melibatkan pemahaman tentang situasi tertentu, di mana pengetahuan tertentu dapat diterapkan atau relevan. Ini melibatkan pemahaman tentang konteks, di mana pengetahuan deklaratif, prosedural, atau konseptual dapat digunakan atau berlaku. Adapun ketiga sistem penyimpanan ingatan dalam kerja memori manusia adalah yang pertama, memori sensorik atau sensory memory. Ini adalah sistem penyimpanan ingatan yang terkait dengan penginderaan manusia seperti penglihatan atau memori ikonik dan pendengaran atau memori ekonik. Informasi sensorik disimpan dalam memori sensorik untuk waktu yang sangat singkat, biasanya kurang dari 1 detik sebelum diproses lebih lanjut atau diabaikan. Yang kedua adalah memori jangka panjang. Memori jangka panjang adalah sistem penyimpanan ingatan yang memiliki kapasitas dan durasi penyimpanan yang praktis tidak terbatas. Ini adalah tempat di mana informasi yang telah diolah secara lebih mendalam atau sering diakses dan disimpan untuk jangka waktu yang lama. Memori jangka panjang terdiri dari subkategori seperti memori episodik atau ingatan peristiwa tertentu, memori sematik atau ingatan tentang fakta dan konsep, dan yang ketiga adalah memori prosedural atau ingatan tentang keterampilan dan prosedural. Yang ketiga adalah memori jangka pendek. Memori jangka pendek adalah sistem penyimpanan ingatan yang sementara dan memiliki kapasitas terbatas. Ini adalah tempat di mana informasi yang baru diproses dari memori sensorik atau dipulihkan dari memori jangka panjang sementara dan dipegang sebelum digunakan atau diabadikan. Kapasitasnya sekitar 7 sampai kurang lebih 2 unit informasi dan durasi penyimpanannya hanya beberapa puluh detik hingga 1 menit tanpa pengulangan atau pengolahan yang lebih lanjut. Materi yang berikut kita akan membahas mengenai teori-teori yang berbasis kognitivisme. A. Teori kognitif Gestalt. Gestalt berasal dari bahasa Jerman yang berarti bentuk atau konfigurasi. Dalam dunia psikologi, Gestalt dimaknai sebagai kesatuan atau keseluruhan yang bermakna unified or meaningful who. Pokok pandangan Gestalt adalah bahwa objek atau peristiwa tertentu akan dipandang sebagai suatu keseluruhan yang terorganisasi. Berbeda dengan pandangan behaviorisme yang berasumsi adanya perilaku molekular. Pandangan Gestalt lebih menekankan kepada perilaku moral. Perilaku molekular bersifat mekanistik, otomatis dan menitik beratkan kepada perilaku dalam bentuk kontraksi otot atau keluarnya kelenjar. Atau ingat bahwa objek penelitiannya berupa bintang, sedangkan perilaku moral adalah perilaku dalam keterkaitan dengan lingkungan luar. Teori belajar medan kognitif dari Kurt Lewin. Kurt Lewin mengembangkan teori belajar medan kognitif dengan menaruh perhatian kepada
kepribadian, dan psikologi sosial. Lewin memandang bahwa setiap individu berada dalam suatu medan kekuatan yang bersifat psikologis yang disebut ruang lingkup atau life space. Teori pengembangan kognitif Jean Piaget. Teori pengembangan kognitif Jean Piaget adalah salah satu teori terpenting dalam psikologi perkembangan. Piaget mengatakan bahwa anak-anak mengalami serangkai tahap perkembangan kognitif yang berbeda, yang mempengaruhi cara mereka memahami dunia di sekitar mereka. Berikut adalah tahapan-tahapan utama dalam teori pengembangan kognitif Piaget. 1. Tahap sensori motor 0-2 tahun. Pada tahap ini, anak-anak terutama berinteraksi dengan dunia melalui indera-indera mereka dan tindakan fisik. Mereka belajar tentang objek permanen, yaitu menyadari bahwa objek masih ada meskipun tidak terlihat, dan mulai mengembangkan koordinasi tindakan tubuh mereka. 2-7 tahun. Anak-anak mulai menggunakan simbol-simbol dalam pemikiran mereka seperti kata-kata dan gambar. Mereka cenderung berpikir egosentris, artinya mereka sulit memahami perspektif orang lain. Mereka justru cenderung terperangkap dalam pikiran ilmiah dan seringkali mengalami kesulitan memahami konsep-konsep seperti konservasi, yaitu menyadari bahwa jumlah benda tetap sama meskipun penampilannya berubah. 3. Tahap operasional konkret 7-11 tahun. Anak-anak mulai memahami konsep-konsep seperti konservasi dan serangan. Mereka mampu melakukan operasi mental sederhana terkait dengan objek-objek konkret di dunia nyata. Namun, mereka masih memiliki kesulitan dalam berpikir abstrak dan hipotesis. 4. Tahap operasional formal 12 tahun ke atas. Pada tahap ini, remaja dan dewasa mampu berpikir secara abstrak dan hipotesis. Mereka dapat memecahkan masalah secara logis, menggunakan deduksi, dan memahami konsep-konsep seperti kemungkinan dan probabilitas. Mereka juga dapat mempertimbangkan berbagai perspektif dan memikirkan tentang dunia dalam cara yang lebih kompleks. Teori yang berikut adalah teori discovery learning dari Jerome S. Bruner. Teori ini merupakan pentingnya peran aktif siswa dalam pembelajaran. Menurut Bruner, siswa tidak hanya harus menerima informasi secara pasif, tetapi juga harus terlihat secara aktif dalam proses menemukan dan memahami konsep-konsep baru. Berikut adalah konsep utama dari teori discovery learning. Yang pertama adalah pembelajaran berbasis penemuan. Discovery learning menggagas bahwa siswa belajar lebih efektif ketika mereka aktif terlibat dalam menemukan konsep-konsep baru daripada hanya menerima informasi dari guru secara langsung. Ini melibatkan eksplorasi, eksperimen, dan pemecahan masalah. Yang kedua adalah pentingnya konstruksi pengetahuan. Bruner menekankan bahwa siswa harus membangun pemahaman mereka sendiri melalui proses penemuan. Ini melibatkan pemanfaatan pengetahuan sebelumnya dan refleksi. Yang ketiga adalah pendekatan konseptual. Bruner menyoroti pentingnya konsep ini dalam pembelajaran. Konsep-konsep baru dipahami lebih baik ketika mereka disajikan dalam konteks yang relevan dan bermakna bagi siswa. Yang keempat adalah peran guru sebagai fasilitator. Meskipun siswa aktif dalam proses penemuan,
Guru tetap memiliki peran penting sebagai fasilitator. Guru membantu siswa dalam menemukan petunjuk, mengajukan pertanyaan yang memadu pemikiran kritis, dan memberikan dukungan saat diperlukan. Yang kelima adalah penggunaan materi konkret. Discover Learning menekankan pentingnya penggunaan materi konkret atau pengalaman langsung untuk memfasilitasi pemahaman konsep. Ini dapat berupa eksperimen, demonstrasi, atau pengalaman langsung lainnya yang melibatkan penggunaan indera. Teori belajar yang berikut adalah teori belajar dari Robert M. Gane. Secara psikolog, pendidikan terkenal dikenal sebagai hierarki Gane atau teori belajar hierarkis. Teori ini mencakup serangkaian langkah-langkah yang harus diambil siswa untuk memahami dan menguasai materi baru. Berikut adalah beberapa elemen kunci dari teori belajar Gane. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Gane menekankan pentingnya menetapkan tujuan pembelajaran yang jelas dan terukur sebelum memulai proses pembelajaran. Tujuan harus spesifik dan dapat diukur untuk membantu guru dan siswa menilai kemajuan belajar. Yang kedua adalah hierarki tujuan pembelajaran. Gane mengusulkan bahwa tujuan pembelajaran dapat diorganisir dalam sebuah pembelajaran, mulai dari tujuan-tujuan dasar yang lebih sederhana hingga tujuan yang lebih kompleks. Siswa harus memahami dan menguasai tujuan-tujuan yang lebih rendah sebelum mencapai tujuan-tujuan yang lebih tinggi. Yang ketiga adalah pembagian materi. Materi pembelajaran harus dipecah menjadi unit-unit yang lebih kecil dan dapat dipahami oleh siswa. Ini membantu memfasilitasi pemahaman terhadap pembelajaran dan apa yang dipelajari itu secara efektif. Yang keempat adalah pemilihan strategi pembelajaran. Gane mengidentifikasi beberapa strategi pembelajaran yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, termasuk penggunaan pandangan, bimbingan, latihan, dan penggunaan media pembelajaran yang berbeda. Yang kelima adalah pemberian umpan balik. Gane menekankan pentingnya memberikan umpan balik kepada siswa untuk membantu mereka memperbaiki pemahaman dan keterampilan mereka. Umpan balik harus spesifik, konstruktif, dan disajikan secara tepat waktu. Yang keenam adalah transfer pembelajaran. Gane mengakui pentingnya transfer pembelajaran, yaitu kemajuan siswa untuk menerapkan apa yang mereka pelajari dalam konteks baru atau situasi yang berbeda. Pembelajaran harus dirancang agar memfasilitasi transfer pengetahuan dan keterampilan ke situasi-situasi baru. Motivasi. Gane mengakui peran motivasi dalam pembelajaran. Siswa lebih cenderung belajar dengan efektif ketika mereka merasa terlibat dan termotivasi untuk mencapai tujuan-tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Teori ini digunakan secara luas dalam pengembangan kurikulum, desain instruksional, dan pelatihan karyawan. Pendekatan sistematis dan berurutan yang diajukan oleh Gane membantu mendukung proses pembelajaran yang terstruktur dan efektif. Teori belajar yang berikut adalah teori belajar bermakna dari David P. Ausubel. Teori belajar bermakna dari David P. Ausubel dikenal sebagai pembelajaran bermakna atau pembelajaran signifikatif, menekankan pentingnya konstruktif, pengetahuan yang berkelanjutan, dan bermakna oleh siswa. Ausubel berpendapat bahwa pembelajaran yang efektif terjadi ketika siswa dapat mengaitkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah ada dalam struktur kognitif mereka. Berikut adalah konsep utama dari teori Discover Learning. Yang pertama adalah pembelajaran berbasis penemuan. Discover Learning menggagas bahwa siswa belajar lebih efektif ketika mereka aktif terlibat dalam menemukan konsep-konsep baru daripada hanya menerima informasi dari guru secara langsung. Ini melibatkan eksplorasi, eksperimen, dan pemecahan masalah. Yang ketiga adalah penggunaan organisasi materi. Ausubel merekomendasikan perorganisasian materi pembelajaran dalam struktur yang logis dan bermakna bagi siswa. Ini dapat membantu siswa untuk melihat hubungan antara konsep-konsep dan memahami konteks yang lebih luas dari materi pembelajaran. Yang keempat adalah
peran guru sebagai fasilitator. Meskipun Asbel mengakui pentingnya struktur kognitif siswa, guru tetap memiliki peran penting sebagai fasilitator. Guru harus membantu siswa dalam membuat koneksi yang bermakna antara konsep-konsep baru dan yang sudah dikenal, serta memberikan bimbingan dan dukungan yang diperlukan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran bermakna Asbel, pendidik dapat membantu siswa membangun pemahaman yang mendalam, relevan, dan berkelanjutan tentang materi pembelajaran. Ini hanya tidak memfasilitasi pembelajaran yang lebih efektif, tetapi juga membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan aplikatif yang lebih tinggi. Yang berikut adalah isu kontroversial mengenai kognitivisme. Kognitivisme sebagai pendekatan dalam psikologi yang menekankan peran proses kognitif dalam pemahaman dan perilaku manusia telah menjadi subjek dari beberapa isu kontroversial. Beberapa arti sederhana yang terkandung di dalamnya yaitu yang pertama, determinisme dan pengabdian aspek emosional. Salah satu kritik terhadap kognitivisme adalah bahwa pendekatan ini terlalu menekankan pada proses kognitif yang dapat diamati secara eksternal dan mengabaikan aspek-aspek emosional, motivasi, dan pengalaman subjektif manusia. Ini mengarah pada kesan bahwa kognitivisme mungkin terlalu deterministik dan tidak memberi cukup perhatian pada dimensi-dimensi manusia yang kompleks dan beragam. Kedua adalah sifat pengukuran kognitif. Kritikus juga sering menyoroti kesulitan dalam mengurus proses kognitif secara akurat. Proses-proses kognitif sering kali kompleks dan internal sehingga sulit untuk mengukur mereka secara langsung. Hal ini memunculkan pertanyaan tentang validitas dan reliabilitas dari pengukuran kognitif, serta sejauh mana hasil pengukuran tersebut dapat mempresentasikan realitas internal pikiran dan pemahaman individu. Yang keempat adalah kesulitan dalam menjelaskan kreativitas dan intuisi. Kognitivisme cenderung fokus pada proses kognitif yang dapat diobservasi secara eksternal dan dapat dijelaskan secara logis. Namun, banyak fenomena kompleks seperti kreativitas dan intuisi sulit untuk dijelaskan dengan pendekatan kognitivisme yang berfokus pada pemrosesan informasi secara linear. Ini menimbulkan pertanyaan, apakah kognitivisme dapat memberikan pemahaman yang memadai tentang aspek-aspek ini dari pengalaman manusia? Dari materi yang sudah kita dengarkan bersama, dapat dijelaskan bahwa mahasiswa mampu merencanakan pembelajaran berdasarkan teori belajar kognitivisme, di mana memahami pentingnya proses mental dalam pembelajaran, seperti berpikir, mengingat, dan memecahkan masalah. Mereka merancang kegiatan pembelajaran yang mendorong keterlibatan aktif siswa dengan menggunakan strategi seperti peta konsep, elaborasi, dan pemecahan masalah untuk membantu siswa mengorganisasi dan mengintegrisasi informasi baru dengan pengetahuan yang sudah ada. Dalam perencanaan ini, mahasiswa berfokus pada bagaimana informasi diproses dan diinterrealisasi oleh siswa, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan efektif.